Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku untuk memulai sharing session kali ini. Jadi, kenapa sih kok harus kita aware sama CV? Karena ternyata angka pengangguran di Indonesia pada Agustus 2022 itu tercatat sebanyak 8 juta orang yang diantaranya mereka tuh ternyata setelah ditelaah gagal dalam proses seleksi kurikulum vitae atau CV. Maka dari itu, saya, Salsa Permata, your career friend, dalam beberapa menit ke depan, kita akan sharing-sharing seputar CV dan agar HRD melirik profil kamu dan akhirnya kamu bisa diundang ke session selanjutnya. Paling enggak di CV ini adalah kayak sebagai kunci gitu ya teman-teman, untuk step selanjutnya kamu bisa ketemu sama HRD dalam sesi interview kayak gitu. Oke, CV yang bagus tuh kayak gimana sih Kak? Itu mungkin kayak banyak orang, banyak DM yang masuk atau banyak email yang masuk ke aku, Kak, caranya bikin CV tuh kayak gimana sih? Caranya bikin CV yang bagus tuh kayak gimana sih? Dan beruntunglah guys, kita sekarang sudah berada di zaman teknologi itu sudah cepet banget dan sudah banyak banget informasi yang kita terima dan malah saking banyaknya ini malah bikin teman-teman ini bingung sendiri. Jadi boleh di next. Oke, ini sebaik-baiknya CV adalah CV yang menggambarkan tugas ditambah pencapaian kamu secara jelas. Kenapa aku highlight di sini? Tugas dan pencapaian ini memang kayak istilahnya kita mau jual diri kita ke mata HRD, di mana HRD ini adalah orang yang sama sekali belum kita kenal, belum pernah kita temuin, dan belum pernah tahu kayak gimana sih Salsa itu, atau gimana sih Kak Eka, Kak Ahmad sifatnya, atau misalnya kayak skillnya. Nah, maka dari itu penting banget nih teman-teman, kalau di CV kalian harus menggambarkan tugas dan pencapaian secara jelas. Pencapaian ini adalah pencapaian-pencapaian yang udah pernah kalian capai sebelumnya. Misalnya, Kak, aku belum pernah punya pengalaman kerja. Nah, kalian kan pasti pernah punya pengalaman organisasi, pengalaman kuliah, bikin project di kuliah, ataupun project bikin tugas di kuliah, itu juga bisa banget kalian masukkan di CV kalian, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, sekarang karena tadi aku bilang teknologi itu sudah sangat cepat dan sudah sangat beragam, daftar kerja itu aja sudah pakai online, atau kita nggak perlu lagi ngeprint pakai kertas terus habis itu kita masukin amplop coklat, kita langsung door to door ke perusahaannya, udah nggak perlu. Tapi mungkin ada yang masih kayak gitu ya sekarang. Tapi kebanyakan kalau Salsa lihat sekarang sudah pakai website ataupun pakai langsung email ke HRD-nya. Nah, di CV sendiri pun ada dua nih teman-teman. Ada yang namanya CV kreatif dan CV ATS. Kalau CV kreatif ini adalah CV yang banyak banget deh kalian temuin langsung, misalnya kayak searching di Google cara membuat CV atau misalnya CV yang benar. Pasti kalian pernah kan kayak gitu, karena aku juga pernah. Nah, pasti kalian pernah dong kayak gimana cara membuat CV yang benar atau gimana cara CV yang baik, CV untuk ini kayak gitu. Dan pasti keluarnya yang kreatif ini, yang kayak berwarna-warni, warna kuning, tambah biru, tambah hijau, tambah ada elemen-elemen dan lain sebagainya, itu namanya CV kreatif. Tapi ternyata di era digital ini ternyata ada teknologi namanya CV ATS. Jadi ATS itu adalah Applicant Tracking System. Kalau teman-teman misalnya pernah nyoba ngelamar kerja di perusahaan-perusahaan yang memang perusahaannya itu udah besar banget, kayak semacam Aqua, Nestle, Sosro, terus FMCG lainnya, kayak misalnya kayak Perfectiva Milk, terus habis itu Kraft and Heinz, terus Nestle, Danone, kayak gitu. Nah, itu rata-rata mereka sudah pakai namanya sistem applicant tracking system, kayak gitu, atau ATS, yang dimana kita hanya memerlukan
membuka website perusahaan mereka dan langsung upload CV di perusahaannya langsung. Jadi kita nggak perlu kirim email, Dear HRD, ini saya gini-gini bla 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 gitu, nggak usah. Karena langsung sekarang udah ada namanya ATS ini, jadi memudahkan untuk HRD langsung ngesortir profil-profil yang mereka inginkan kayak gitu. Nah, di ATS ini juga kalau kalian lihat itu mungkin kita mungkin selama ini pernah pernah ngelamar di website perusahaan, terus habis itu kita langsung disuruh ngupload CV, nggak pakai acara saya perkenalkan ibu, saya Salsa, saya ini gitu, nggak usah. Dan itu nanti sama mereka langsung bisa ke sortir gitu guys, kayak misalnya si HRD-nya kepingin anak lulusan teknik, oh berarti yang teknik itu langsung disortir, dan yang misalnya non teknik itu langsung bisa ke delete sama mereka. Jadi langsung HRD langsung fokus sama teman-teman yang dari jurusan teknik kayak gitu. Jadi udah paham ya bedanya CV kreatif dan CV ATS. Nah, di sini ada yang kiri dan yang kanan. Ini yang kiri adalah CV kreatif dan yang kanan adalah CV ATS. Mungkin bisa agak di zoom? Gak bisa ya? Atau mungkin teman-teman bicara ini ada yang baru banget tahu nih kalau ternyata CV kreatif dan ETS itu memang berbeda keperuntukannya gitu ya. Oke. Betul banget, Kak.